Shalom, bertemu dalam renungan hari ini. Puji Tuhan, hari baru Tuhan Yesus anugerahkan ya dalam hidup kita. Puji Tuhan, kiranya kita semakin dikuatkan ya dengan membaca renungan setiap harinya. Kiranya kita semakin berakar kuat ya di dalam Tuhan Yesus. Kita dapat bertumbuh kuat, dapat berbuah lebat bagi kemuliaan Tuhan Yesus, di mana dengan kita berbuah, kita bisa bermanfaat bagi diri kita sendiri, kita bisa bermanfaat bagi orang-orang sekitar kita, kita bisa bermanfaat sampai ke penghujung bumi ya. Seperti yang Tuhan Yesus mau. Dengan membaca ayat-ayat firman Tuhan, kita bisa menjaga diri kita. Kita bisa menjaga diri kita untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak berkenan di mata Tuhan Yesus. Bermanfaat bagi diri kita, dapat mencegah kita melakukan hal-hal yang menjauhkan kita dari hadirat Tuhan. Amin ya. Di dunia yang serba, kalau kita lihat ya, serba tidak takut Tuhan. Manusia banyak yang melakukan sesuatu itu tidak berdasarkan takut akan Tuhan, tapi keinginan mereka sendiri. Bahkan menggunakan berbagai cara untuk menjatuhkan orang lain asal keinginannya tercapai. Manusia sudah seperti itu. Bahkan ada yang menghilangkan nyawa agar keinginannya tercapai. Manusia sudah seperti itu. Ada yang seperti itu. Tapi kita berharap dan kita berusaha dan kita harus bertindak bahwa orang-orang sekitar kita atau orang-orang yang mengenal kita bisa merasakan kasih Allah, sehingga ayat-ayat firman Tuhan yang mereka baca atau dengarkan lewat kita atau lewat para pendeta lainnya benar-benar bermanfaat bagi hidup mereka, dapat menjadi jaring saat mereka terjatuh oleh suatu peristiwa, dapat menolong mereka saat mereka menghadapi tantangan hidup mereka, dapat bermanfaat bagi diri kita, dapat bermanfaat bagi siapapun yang membaca ayat-ayat firman Tuhan ini. Karena dengan kita bisa merasakan manfaatnya ya, dengan kita bisa benar-benar memasukkan dalam jiwa hati kita, kita tentu akan bisa mempraktekkannya saat berhadapan dengan orang lain. Karena apa? Karena kita bisa merasakan manfaatnya terlebih dahulu. Seperti saat kita tahu bahwa Tuhan Yesus itu benar-benar mengasihi kita 2000 tahun yang lalu, sudah memberikan nyawanya bagi kita, karena kita sudah tahu Tuhan Yesus mencintai kita. Makanya kita mencintai Tuhan dengan cara melakukan semua perintahnya. Dengan cara saat melakukan kegiatan apapun, orang-orang juga tahu ada Tuhan di dalam diri kita. Dengan cara apa? Kita tidak merugikan orang lain, kita tidak membuat orang lain jadi tidak mendapat berkat ya. Oleh karena kehadiran kita tidak menjadi seperti itu. Karena kita tahu bahwa Tuhan itu hadir di muka bumi untuk memberkati, untuk menyembuhkan, untuk mengusir setan, untuk menyampaikan, yang terpenting menyampaikan firman Bapa yang didengar Tuhan Yesus sendiri, yang diucapkan di depan para rasul, para murid, para orang-orang Yahudi zaman dulu, bahkan orang lainnya ya, yang saat itu ada. Seperti itu, kita ada di dunia tentunya mencontoh Tuhan kita, yaitu Tuhan Yesus. Itu yang dilakukan Tuhan Yesus. Amin ya. Kita saling membantu, saling menguatkan. Kita bisa menjadi berkat. Satu kali kesempatan kita di dunia ini, biarlah kita menjadi kepanjangan tangan Tuhan. Saling membantu, saling menolong, saling memberi support. Karena kita punya satu tujuan yang sama,
surga yang Tuhan Yesus katakan bahwa jalan ke surga adalah lewat Dia sendiri, lewat Tuhan Yesus. Asalkan percaya saja. Mari kita saling bantu, saling support. Kehidupan bisa naik turun ya, tapi asalkan kita bisa saling mendukung ya. Kita bisa saling memelihara rasa percaya kita. Kita bisa memelihara kehidupan kita bersama-sama. Kita saling dukung, saling support. Amin ya. Untuk satu tujuan, bertemu Tuhan Yesus nantinya. Amin ya. Amin. Kita akan nyanyikan lagu yang pertama. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Di tengah ombak dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku, ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggiku dihantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Amin ya. Puji Tuhan, amin. Kita akan lanjutkan membaca dan merenungkan ayat firman Tuhan di Kisah Para Rasul 16 ayat 19 sampai 40. Judul perikopnya Kepala Penjara Filipi. Ketika tuan-tuan perempuan itu melihat bahwa harapan mereka akan mendapat penghasilan lenyap, mereka menangkap Paulus dan Silas, lalu menyeret mereka ke pasar untuk menghadap penguasa. Setelah mereka membawa keduanya menghadap pembesar-pembesar kota itu, berkatalah mereka, katanya, orang-orang ini mengacau kota kita ini, karena mereka orang Yahudi. Dan mereka mengajarkan adat istiadat yang kita sebagai orang Rom tidak boleh menerimanya atau menurutinya. Juga orang banyak bangkit menentang mereka. Lalu pembesar-pembesar kota itu menyuruh mengoyakkan pakaian dari tubuh mereka dan mendera mereka. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring, katanya, "Jangan celakakan dirimu, sebab kami semuanya masih ada di sini." Kepala penjara itu menyuruh membawa suluh, lalu berlari masuk, dan dengan gemetar tersungkur ia di depan Paulus dan Silas. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, "Tuan-tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Pada jam itu juga
kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur mereka. Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Lalu ia membawa mereka ke rumahnya dan menghidangkan makanan kepada mereka. Dan ia sangat gembira bahwa ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah. Setelah hari siang, pembesar-pembesar kota menyuruh pejabat-pejabat kota pergi kepada kepala penjara dengan pesan, "Lepaskanlah kedua orang itu." Kepala penjara meneruskan pesan itu kepada Paulus. Katanya, "Pembesar-pembesar kota telah menyuruh melepaskan kamu. Jadi keluarlah kamu sekarang dan pergilah dengan selamat." Tetapi Paulus berkata kepada orang-orang itu, "Tanpa diadili mereka telah mendera kami, warga negara Roma, di muka umum, lalu melemparkan kami ke dalam penjara. Sekarang mereka mau mengeluarkan kami dengan diam-diam. Tidak mungkin demikian. Biarlah mereka datang sendiri dan membawa kami keluar." Pejabat-pejabat itu menyampaikan perkataan itu kepada pembesar-pembesar kota. Ketika mereka mendengar bahwa Paulus dan Silas adalah orang Rom, maka takutlah mereka. Mereka datang minta maaf lalu membawa kedua rasul itu keluar dan memohon supaya mereka meninggalkan kota itu. Lalu mereka meninggalkan penjara itu dan pergi ke rumah Lydia. Dan setelah bertemu dengan saudara-saudara di situ dan menghiburkan mereka, berangkatlah kedua rasul itu. Puji Tuhan. Di sini diceritakan, setelah seorang wanita hamba yang mempunyai ilmu tenung, di mana tenung-tenungannya hamba ini telah memberikan keuntungan bagi tuan-tuannya. Nah, setelah wanita ini roh jahat dalam dirinya atau kekuatan tenungnya diusir oleh Paulus, di sini dikatakan harapan tuan-tuan itu untuk mendapatkan penghasilan jadi lenyap. Maka tuan-tuan dari seorang wanita tenung ini yang merupakan hamba mereka ini membawa Paulus dan Silas dimasukkan ke dalam penjara. Dan mujizat terjadi saat Paulus dan Silas di penjara yang membuat kepala penjara tersebut menjadi bertobat. Minta maaf, apa yang harus kami lakukan supaya kami tidak dihukum. Paulus berkata, "Percaya saja kepada Tuhan Yesus Kristus, maka kamu dan seisi rumahmu akan diselamatkan." Dan kepala penjara tersebut menuruti perkataan Paulus. Kemudian Paulus berkhotbah di depan mereka, dan kemudian kepala penjara tersebut membawa diri dan keluarganya dibaptis. Dan akhirnya kepala penjara ini bersukacita karena dia dan seisi rumahnya menjadi percaya kepada Allah yang hidup. Puji Tuhan. Paulus di penjara pun mujizat terjadi. Amin ya. Amin. Tuhan menyertai Paulus. Tanda-tanda itu nyata dalam diri Paulus. Paulus dikelilingi orang-orang yang mendukung Paulus, yang sama-sama mencintai Tuhan, yang sama-sama mau orang banyak diselamatkan. Jadi saat Paulus menghadapi apapun, Tuhan sudah memberikan orang-orang kepada Paulus yang dimana dunia tidak bisa mengambilnya. Salah satunya Silas, karena Silas kita tahu ya, Silas adalah seorang nabi. Jadi saat dalam penjara pun Silas tetap mengikuti Paulus, ikut di penjara, karena kita tahu orang-orang yang diberikan kepada Tuhan Yesus dari Bapa itu adalah orang-orang yang tidak bisa diambil oleh dunia. Karena apa? Ada Roh Kudus dalam diri mereka. Amin ya. Amin. Kita akan membaca dan merenungkan lagi ya ayat firman ini dari ayat di awal perikop ini sampai akhir. Kita akan renungkan bersama-sama ya.
Ketika tuan-tuan perempuan itu melihat bahwa harapan mereka akan mendapat penghasilan lenyap, mereka menangkap Paulus dan Silas. Di sini ditulis, karena harapan untuk mendapatkan uang dari tenung-tenungan hambanya hilang, mereka marah lalu menangkap Paulus dan Silas. Ayat selanjutnya, setelah mereka membawa keduanya menghadap pembesar-pembesar kota itu, berkatalah mereka, katanya, orang-orang ini mengacau kota kita ini karena mereka orang Yahudi. Dan mereka mengajarkan adat istiadat yang kita sebagai orang Rom tidak boleh menerimanya atau menurutinya. Karena sakit hati, harapan untuk mendapatkan penghasilan tidak terjadi karena roh jahat yang ada dalam diri hambanya diusir oleh Paulus. Mereka membuat tuduhan palsu. Padahal di sini Paulus mengajar orang-orang yang mau. Orang-orang ini sakit hati sehingga membuat tuduhan palsu. Dan di sini katakan di ayat 22, juga orang banyak bangkit menentang mereka. Lalu pembesar-pembesar kota itu menyuruh mengoyakkan pakaian dari tubuh mereka dan mendera mereka. Pembesar-pembesar di kota itu menyuruh menyobek baju Paulus dan Silas. Dan sekali lagi Paulus didera, saat ini bersama Silas. Dulu saat di kota Listra, Paulus hampir mati, dirajam bersama Barnabas. Sekarang Paulus didera bersama Silas, penderitaan Paulus saat memberitakan Injil. Mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Setelah didera, Paulus dan Silas dimasukkan dalam penjara. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Silas dan Paulus dijaga, dikasih di penjara di tengah, di mana kaki mereka dipasung dengan kuat. Di ayat 25, tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian. Paulus dan Silas memuji Tuhan kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Mereka memuji dan orang-orang yang di penjara lainnya mendengarkan saat mereka memuji-muji Allah. Di ayat 26 dikatakan, akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Jadi saat Paulus dan Silas memuji-muji Allah, gempa bumi terjadi yang membuat tembok-tembok di sekitar mereka runtuh. Bahkan belenggu di kaki mereka ikut runtuh dan terlepas ya. Puji Tuhan. Di ayat 27, seketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka. Ia menghunus pedangnya, hendak membunuh diri karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Jadi karena dia kira orang-orang hukuman itu melarikan diri, kepala penjara sampai mau bunuh diri. Di ayat 28, tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring, katanya, jangan celakakan dirimu, sebab kami semuanya masih ada di sini. Kemudian kepala penjara tersebut menyuruh untuk membawa suluh ya. Dikatakan di ayat 29, kepala penjara itu menyuruh membawa suluh, lalu berlari masuk dengan gemetar, tersungkur ia di depan Paulus dan Silas. Kepala penjara tersebut tersungkur di depan Paulus dan Silas. Karena apa? Sudah menyelamatkan nyawanya saat kepala penjara mau bunuh diri.
karena mengira Paulus dan Silas melarikan diri, padahal kepala penjara ini disuruh oleh pembesar-pembesar kota untuk menjaga mereka dengan benar. Di ayat 30 dikatakan, ia mengantar mereka keluar sambil berkata, "Tuan, Tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Jawab mereka, ini jawaban Paulus dan Silas, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Di ayat 32, lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Di ayat 33 dikatakan, pada jam itu juga kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur mereka. Kepala penjara membawa mereka dan membasuh bilur-bilur yang ada di dalam tubuh, di tubuh Paulus dan Silas saat didera ya oleh pembesar-pembesar kota. Di selanjutnya, seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Lalu ia membawa mereka ke rumahnya dan menghidangkan makanan kepada mereka. Paulus dan Silas dibawa ke rumah kepala penjara dan disediakan hidangan di hadapan mereka. Dan dikatakan di kalimat selanjutnya, dan ia sangat bergembira karena ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah. Di ayat 35 dikatakan, setelah hari siang, pembesar-pembesar kota menyuruh pejabat-pejabat kota pergi kepada kepala penjara dengan pesan, lepaskanlah kedua orang itu. Kepala penjara meneruskan pesan itu kepada Paulus, katanya, pembesar-pembesar kota telah menyuruh melepaskan kamu, jadi keluarlah kamu sekarang dan pergilah dengan selamat. Tetapi Paulus berkata kepada orang-orang itu, tanpa diadili mereka telah mendera kami, warga negara Roma, di muka umum, lalu melemparkan kami ke dalam penjara. Sekarang mereka mau mengeluarkan kami dengan diam-diam. Tidak mungkin demikian. Biarlah mereka datang sendiri dan membawa kami keluar. Itu yang dikatakan Paulus. Pejabat-pejabat itu menyampaikan perkataan itu kepada pembesar-pembesar kota. Ketika mereka mendengar bahwa Paulus dan Silas adalah orang Rom, maka takutlah mereka. Mereka datang minta maaf lalu membawa kedua rasul itu keluar dan memohon supaya mereka meninggalkan kota itu. Lalu mereka meninggalkan penjara itu dan pergi ke rumah Lydia. Dan setelah bertemu dengan saudara-saudara di situ dan menghiburkan mereka, berangkatlah kedua rasul itu. Ketika Paulus dan Silas memuji-muji Allah, mujizat terjadi, gempa terjadi yang mengakibatkan tembok-tembok penjara runtuh, bahkan pasungan yang di kaki mereka jadi terlepas. Dan tidak itu saja, ketika kepala penjara yang dimana sudah mendapatkan pesan oleh pembesar-pembesar kota dan pejabat-pejabat ya bahwa kedua orang ini harus dijaga, sampai mau bunuh diri karena mengira Paulus dan Silas sudah melarikan diri. Tapi Paulus dan Silas menyelamatkan nyawa pejabat penjara tersebut dengan mengatakan bahwa kami masih di sini. Dan karena merasa diselamatkan ya, dan dia tahu bahwa ini benar-benar disertai Tuhan, sampai belenggu yang membelenggu kaki mereka jadi terlepas, penjara, tembok penjara runtuh. Tapi Paulus dan Silas masih menyelamatkan nyawanya, yang membuat kepala penjara menjadi bertobat, meminta diri dan keluarganya dibaptis, meminta Paulus dan Silas untuk mampir ke rumahnya karena dia mau menjamu. Mujizat terjadi, puji-pujian dari Paulus dan Silas sampai di hadapan Allah yang membuat tembok penjara runtuh. Puji Tuhan ya,
Kiranya kasih karunia yang menyertai Paulus dan Silas dan para rasul dan para muridnya masih ada sampai sekarang dan menyertai kita semua ya. Kita dikuatkan untuk menguatkan seperti Paulus dan Silas. Dan biarlah keberadaan kita di muka bumi ini bisa menjadi kepanjangan tangan Tuhan seperti para rasul Tuhan. Amin ya. Amin. Kita akan nyanyikan lagu yang kedua. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesus, terima kasih untuk penyertaan-Mu. Biarlah roh yang ada dalam diri Paulus dan Silas merasuk dalam hati kami Tuhan, sehingga kami punya hati Tuhan seperti rasul-rasul-Mu yang mencintai Kau dengan sungguh-sungguh, sehingga melakukan apapun yang menjadi keinginan-Mu. Roh Kudus pun tinggal dalam diri mereka. Begitu juga kami Tuhan, pakailah kami Tuhan. Bila Roh Kudus pun tinggal tetap, dan kami bisa melakukan apapun yang menjadi kehendak-Mu. Selama kami di muka bumi, kami bisa menjadi kepanjangan tangan-Mu. Dan kami juga berdoa Tuhan, untuk siapapun yang sakit Tuhan, Kau berikan kesembuhan. Setiap orang yang mengalami beban berat masalah, Kau berikan jalan keluar. Dan biarlah nama-Mu yang dipermuliakan dalam hidup kami semuanya. Biarlah nama-Mu sajalah yang dipermuliakan dalam hidup kami semuanya. Yang menghadapi masalah kehidupan, beban berat Tuhan, mujizat-Mu tercurah dalam kami semuanya. Terobosan-terobosan Kau berikan pada kami semuanya. Dan biarlah nama-Mu saja yang dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus, amin.